Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Novela, NIM 12011424414, kelas Tadris IPS 5B. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, program studi Tadris IPS. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemberontakan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia dengan Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu. Selanjutnya kita masuk ke pemberontakan. Apa sih itu pemberontakan? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pemberontakan. Jadi, dalam pengertian umum, pemberontakan ini adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil atau civil disobedience hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Tidak ada kejadian besar yang sampai membuat negara ini jatuh dan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Kalau kita menengok Indonesia dulu, negara ini pernah berada di situasi konflik yang menyebabkan pertumpahan darah di berbagai tempat. Kala itu, banyak dari aksi konfrontasi dilakukan oleh para pemberontak yang mengancam kedaulatan Indonesia yang sudah direbut dengan susah payah dari Belanda. Kita masuk ke pemberontakan yang ada di Indonesia. Pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun atau PKI Muso pada tahun 1948. Jadi, membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun atau PKI Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa Kabinet Amir jatuh? Karena jatuhnya Kabinet Amir disebabkan karena kegagalannya dalam perundingan Renville yang dirasakan merugikan Indonesia. Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Selama Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan, mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, Polit dan Biro Perjuangan untuk mendukung perjanjian Linggarjati dan Renville. Pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi ketua PKI dan memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, yaitu pada 18 September 1948 di Madiun. Dengan dukungan Brigade 29 akibatnya, untuk pertama kalinya Divisi 1 atau Siliwangi diserang oleh Brigade 29 di Solo. Dan Panglima Divisi 6 Solo memerintahkan Divisi 1 atau Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letkol Marhadi dari Staf Pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontak. Maijen Joko Suyono, seorang perwira Polit dan TNI bagian masyarakat, memimpin komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo. Nah, untuk pemberontakan yang kedua yaitu adanya pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Dalam bukunya Maijen TNI Inflanzen, Konflik dan Integrasi TNI AD, Kartosuwiryo adalah proklamator DI atau TII. Adapun pengertian
bagian dari DI atau TII itu, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Kartowiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Akibat hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948, posisi ini dimanfaatkan Kartosurwiryo untuk tetap melawan pemerintah Republik Indonesia hingga tahun 1962. Bersama turunnya PRRI atau Permesta, pemberontakan DI atau TII berakhir setelah Kartowiryo tertangkap dan dihukum mati, dan ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan DI atau TII di Aceh. Setelah Kartosurwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memadamkan pengikut dan simpatisannya. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin Gubernur Militer Kolonel Daud Doureh. Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan juga Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai Karisdenan. Gubernur Militer Daud meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri tetapi tidak dikabulkannya, sehingga Daud memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosurwiryo pada 1953. Pemberontakan ini baru berhasil dipadamkan setelah terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1962. Selanjutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. Gerakan RMS ini diproklamasikan pada 25 April 1950 dan Dr. Chris Somkil mengklaim sebagai presidennya. Tujuan utama gerakan RMS adalah mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan sendiri yang berdaulat. Pembangkangan RMS ditumpas oleh tentara Republik Indonesia dan pemimpin pemberontak Sumokil ditangkap diserang pada 2 Desember 1962. Sumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 12 April 1966. Selanjutnya ada pemberontakan APRA. Ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond, yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi Ramalan Jayabaya, yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda Swiss atau Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Jadi perlawanan Permesta atau PRRI pecah di Sumatera dan Sulawesi. Setelah naiknya kembali Jenderal A.H. Nasution sebagai KSAD, ia kemudian mengangkat Kolonel Gatot Subroto yang sepaham dengannya menggantikan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai wakil KSAD. Sementara Nasution menginginkan adanya keseimbangan untuk mengatasi pro dan kontra peristiwa 1952. Pergantian ini ternyata kontraproduktif karena menimbulkan perlawanan lagi. Untuk mengatasi konflik ini diadakan musyawarah perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk Dewan Militer. Soekarno tidak mau memberikan konsensi apalagi terhadap tuntutan agar Hatta kembali berperan. Akibatnya pada Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon,
dan Kolonel Dahlan Jambe diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintah pusat. Pada 15 Februari 1958, kemudian diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI sebagai Perdana Menteri Syafruddin Perwira Negara. Proklamasi APRI ini kemudian didukung oleh resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara. Soekarno dengan dukungan kuat PKI bersikap keras terhadap pemberontakan PRRI atau Permesta. Jenderal Aha Nasution kemudian menyerahkan resimen para komando Angkatan Darat atau sekarang disebut juga dengan Kopassus. Karena kurang kuatnya dukungan internasional, pemberontakan PRRI atau Permesta dapat ditumpas. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961. Selanjutnya ada pemberontakan Gestapo atau PKI tahun 1965 atau disebut juga dengan Gerakan 30 SPKI. PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya seperti Brigjen Suparjo, Maijen Pranoto, Kolonel Latif, Letkol Untung, dan lainnya, menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Letjen Ahmad Yani mulai mengetahui rencana PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk sukarelawan Dwi Korah. Ahmad Yani juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap PKI juga tak menerima konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para stafnya seperti Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo yang berupaya menghambat PKI. Nah, jadi dari seluruh pemberontakan yang ada di Indonesia dapat menimbulkan dampak pemberontakan di Indonesia, yaitu pemberontakan telah menyebabkan berbagai kerugian bagi negara dibuktikan dengan jatuhnya ribuan korban, baik dari pihak PRRI maupun pihak APRI, tentara, polisi, dan lain-lain. Hal ini juga memicu perselisihan antara etnis, terutama terhadap etnis Jawa, dan rusaknya berbagai pembangunan yang telah sedang dijalankan. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.